Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Murniati, mahasiswi dari PMM 5, akan menjelaskan tentang analisis real mengenai teorema 5.4.1 dan teorema 5.4.2 dengan nama Ranti Murniati NIM 0305181017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Materi pertama yaitu mengenai 5.4.1 tentang kontinuitas seragam. Nah, sesuai dengan definisi yang mengatakan bahwa misalkan A subset R dan misalkan F menuju A, memetakan A menuju R, dia mencakup dua bagian. Yang pertama, F kontinu di setiap titik U elemen A. Nah, di sini maksudnya F itu selalu kontinu jika terdapat di setiap titik U elemen A. Nah, yang kedua, jika epsilon lebih besar dari 0 dan U elemen A, ada delta dikali epsilon, U lebih besar dari 0. Sedemikian rupa sehingga untuk semua X elemen A dan mutlak X dikurang U lebih kecil dari delta dikali epsilon, U. Untuk memahami pemahaman kita mengenai definisi tersebut tentang kontinuitas seragam, di sini saya akan menjelaskan satu contoh terkait fungsi kontinu seragam, yaitu misalkan nih, kita mulai contoh pertama, kita buat fx sama dengan 3x, yang dimana f memetakan R menuju R. Kita menggunakan definisi seragam atau bukan seragam. Nah, cara menunjukkannya dengan kita buktikan yang dua syarat tadi. Nah, yang pertama, epsilon harus lebih besar dari 0. Kemudian, delta dikali epsilon lebih besar dari 0. Jadi, langkah pertama kita ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Lalu pilih delta dikali epsilon sama dengan berapa, sehingga jika X, U elemen A dengan sifat mutlak XU lebih kecil dari delta dikali epsilon, maka berlaku Fx dikurang Fu mutlak Fx dikurang Fu sama dengan berapa. Kita kita tunjukkan bahwa nanti hasilnya Fx dikurang Fu itu harus epsilon lebih kecil dari 0. Nah, caranya sesuai contoh tadi kan Fx kita itu 3x. Nah, jadi kita buat Fx dikurang Fu sama dengan mutlak 3x, itu jadi Fx dikurang 3U yang Fu-nya. Jadi hasilnya 3 dikali mutlak X dikurang U. Nah, akibatnya pasti kurang dari delta. Maka hasilnya 3 lebih kecil dari 3 delta dikali epsilon sama dengan epsilon. Berarti hasilnya itu tadi kan lebih kecil dari 3 delta dikali epsilon. Maka hasilnya kita pilih epsilon per 3. Jadi kontinu seragam pada R. Untuk membuktikan contoh itu kontinu atau tidak, kita harus memenuhi persyaratan yang dicantumkan pada definisi 5.1.1. Dari contoh tadi kita ambil kesimpulan bahwa Fx sama dengan 3x itu merupakan kontinu seragam karena memenuhi persyaratan. Masuk ke teorema 5.4.2 mengenai kriteria kontinu tidak seragam. Di sini dikatakan bahwa misalkan F memetakan A menuju R, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. Nah, pernyataan apa? Pernyataan yang pertama dikatakan bahwa F tidak kontinu seragam di A. Pernyataan yang kedua, terdapat sebuah
epsilon 0 lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap delta lebih besar dari 0 terhadap titik, sedemikian sehingga X dikurang U lebih kecil dari delta, dan Fx dikurang Fu lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Untuk syarat yang ketiga, terdapat misalkan epsilon 0 lebih besar dari 0 dan dua barisan, di mana Xn dan Un di A sedemikian sehingga limit Xn dikurang Un sama dengan 0 dan Fxn dikurang Fun lebih besar atau sama dengan epsilon 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Maka untuk memahami tentang teorema 5.4.2 tadi, kita ambil contoh yaitu Fx sama dengan 1/x, di mana F memetakan 0 tak terhingga menuju bilangan real. Maka kita akan tunjukkan bahwa ini tidak kontinu seragam sesuai dengan teorema 5.4.2 mengenai kontinu tidak seragam. Jadi untuk memahaminya saya jelaskan dengan contoh. Yang biasanya digunakan adalah dari kriteria yang ada dua. Sebenarnya tadi kan ada 3, cuman untuk kriteria pertama itu dia kan cuman mengatakan bahwa F tidak kontinu seragam di A. Jadi kriteria yang pertama itu tidak dipakai, hanya yang kedua dan yang ketiga. Jadi di sini kita pilih I yang ketiga yang kita pakai. Dalam contoh soal yang tadi, yang Fx sama dengan 1/x, di mana F sama dengan 0, tak hingga menuju bilangan real. Langkah pertama, pilih epsilon. Epsilonnya 0, sehingga kita tentukan dua barisan Xn dan Un. Sehingga nanti Xn-nya dan Un-nya limitnya itu 0, tetapi Fxn dikurang Fun lebih besar dari epsilon 0. Kita pilih epsilon 0. Nanti kita cari Xn-nya bagaimana, Un-nya bagaimana. Tetapi Xn dan Un ini masih dalam kurun. Untuk setiap A itu elemen bilangan dari bilangan asli. Jadi Un dan Xn-nya itu harus A, sehingga limitnya 0 untuk Un dan Xn-nya. Kalau tidak bisa kita dapat seperti itu, berarti dia kontinu seragam. Jadi kita buat mutlak Fxn dikurang Fun sama dengan kira-kira apa yang kita pilih agar nanti hasilnya itu mutlak lebih besar dari epsilon 0. Kita coba ambil pilihan nilai Xn dan Un itu 1/n. Nanti di sini menjadi 1/1/n, 1/1/n. Jadi hasilnya n dikurang n sama dengan 0. Kalau begini hasilnya sudah pasti 0. Jadi tidak mungkin bisa. Kita ubah menjadi n kuadrat dikurang n pada apa tadi? Un yang Fxn dikurang Fun kita buat 1/n kuadrat. Maka hasilnya n dikali n dikurang n 1, hasilnya 0. Jadi kita ambil UN-nya itu menjadi 1/n tambah 1. Kita ubah 1/n konvergen ke 0. Jadi hasilnya mutlak n dikurang n tambah 1, hasilnya n kurang n 0. Sehingga satunya tadi kan turun itu kan. Maka hasilnya mutlak 1 lebih besar dari epsilon 0. Jadi hasilnya tidak 0. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai teorema 5.4.1 dan teorema 5.4.2.
Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan kita semua. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.